kami dari media pelopor hukum dan Krimsus. Oke, Pak Kadis, selamat siang. Pagi buat hari ini kembali lagi dengan Pelopor News. Pagi ini kita akan mengupas habis tentang replanting yang berada di Bahar Selatan, di mana temuan-temuan yang ada dari media pelopor hukum dan Krimsus, pengakuan sendiri dari Ketua KUD Tanan Buah Segar itu mengakuin dia kesalahan, di mana ada 5 kali penarikan di rekening KUD Koperasi Tanan Buah Segar atas nama Bapak Mujianto. Yang pertama itu di tanggal 6 bulan 12 di 2018. Selanjutnya di tanggal 16 bulan 2 2019. Yang ketiga di bulan 4 2019. Dan di bulan 11 2019 total keseluruhan bernilai 56 juta rupiah. Tetapi hasil laporan dan hasil wawancara kami dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Jambi, laporan dari Ketua KUD Koperasi Tanan Buah Segar ke Kepala Dinas itu totalnya 48 juta rupiah. Sisanya kemana? Kami berhasil mewawancarain Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Jambi, Bapak Nur. Rekan kita berhasil mewawancarain. Gimana Bapak Ahmad Sidik? Apa statement dan tanggapan mereka terkait temuan media pelopor hukum dan Krimsus? Bapak Ahmad Sidik. Sudah. Oke, Pak Kadis, selamat siang. Ini menindaklanjuti terkait masalah PSR yang terjadi di unit Desa Ujung Tanjung, Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi, tepatnya di KUD Tanan Buah Segar, menyangkut kekeliruan penempatan dana replanting yang mengajukan Mujianto, namun punyanya Mujianto tidak dilaksanakan replanting, justru malah dialihkan ke orang yang lain yang tidak mengajukan replanting. Minta tanggapannya Pak Kadis. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tentunya ya. Yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dari media. Kami pada dasarnya senang hadirnya Bapak selaku sosial kontrol. Karena keterbatasan jangkauan mata kita, mata staf kita, nah terbantulah oleh para media ini. Saya juga baru mendapatkan ini melalui media YouTube. Makanya waktu itu saya masih berada di Jakarta di Dirjen Pun Dinas Luar. Saya langsung kirimkan kepada staf saya lapangan dan sekretaris. Ini apa yang terjadi, coba tindak lanjuti, turun ke lapangan, lakukan monitoring, evaluasi, ambil data-data, apa kalau memang benar di mana itu kekeliruannya, ya kan? Kalau memang itu keliru atau benar, itu buat resume hasil laporan langsung sampaikan kepada saya. Dia janji hari Senin ini disampaikan kepada saya. Berikut dokumen-dokumen pendukung, surat pernyataan, berita acara, dan data lain sebagainya. Artinya begini, apabila yang ditumbang terdapat kekeliruan bukan yang sebagai pengusul, ya konsekuensinya harus mengembalikan dana itu, ya kan? Karena dana itu dana diperuntukkan untuk sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak sesuai peruntukannya, ya kembalikan. Konsekuensinya, ya ditanggung sendiri. Kenapa sampai dialihkan? Kan tidak perlu dialihkan. Kalau dialihkan harus ada persetujuan dinas, persetujuan mungkin profesi Dirjen Pun maupun BPDPKS, tidak semudah itu. Nah, barangkali yang mereka tidak menjadi membangun dan mengembalikan bisa di blacklist.
Nah hari ini hari ini kami menunggu laporan hasil PKF kami turun ke lapangan. Mohon maaf ya, tenaga kami sangat terbatas ya. Dengan banyaknya mungkin staf yang mungkin pindah ke kabupaten lain maupun ke provinsi maupun yang pensiun ya. Jadi keterbatasan kami sehingga kami memanfaatkan tenaga yang notabene mumpuni itu kita pakai walaupun hanya mereka sendiri dan ada tim dari dinas yang tidak berapa juga, artinya monitoring, mendampingi ya kan kepada para kelembagaan pengusul yang melaksanakan kegiatan ini ya kan. Nah itu Pak, jadi prinsipnya kami ingin yang benar-benar sajalah ya kan, jauhkanlah dari pelanggaran-pelanggaran, kalau kekeliruan dan mana keliruan luruskan ya kan. Dan pada hari ini menyampaikan dari KUD Koperasi Unit Desa Tandan Buah Segar berbadan hukum nomor sekian-sekian penyampaian surat pernyataan pembatalan PSR atas nama siapa? Di sini yang ngajukan adalah hormat kami pengurus KUD Tandan Buah Segar, Ketua MH Marianto. Yang dikembalikan adalah atas nama Tarmudi. Bukan Mujianto ya. Tarmudi. Itu sebetulnya sesuai dengan dokumentasi 48.900 yang di sini dialihkan nama Mujianto. Ini nama pekebun Turmudi. Alasan pembatalan kebun yang ditujukan saat ini pendaftaran PSE Koperasi salah lokasi yang seharusnya atas nama Mujianto dan tertumbang atas nama Rimin. Barangkali karena berdekatan apa segala macam, atas nama Rimin tersebut telah dialihkan kepada petani lain tanpa pemberitahuan kepada pihak pengurus KUD TBS. Pengurus KUD pun tidak tahu, tanpa pemberitahuan kepada pihak pengurus KUD TBS. Mohon kiranya Bapak berkenan menindaklanjuti dan kepada PPDPKS ini ya, mohon kiranya Bapak kepada PPDPKS berkenan menindaklanjuti ini dan menerbitkan surat keputusan pembatalan peremajaan sawit rakyat atas nama petani yang bersangkutan sehingga dapat segera kami kembalikan dana bantuan PPDPKS yang sudah terpakai. Adapun surat pernyataan pembatalan dari pekebun terlampir. Itu Pak. Jadi ya itulah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada media, ini media yang bagus, sosial kontrol untuk memantau, mengawasi pelaksanaan di lapangan. Itulah statement dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Jambi Bapak Nur, di mana dia tidak mengetahui secara detail karena 2018 dia belum menjadi kepala dinas. Di sini kami mau ngupas, yang kami sorotin di sini adalah Dinas Kabupaten Muara Jambi, yaitu perkebunan. Di mana 2018 ini baru terungkap kejadian ini. Lantas mereka yang sebelum menjabat itu kemana? Dan uang ini kemana? Dan dugaan ada pemalsuan berkas terkait pendaftaran PCR planting di Bahar Selatan, tepatnya di unit 11. Ini ada statement juga dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Jambi bahwasanya mereka kekurangan anggota di Dinas Perkebunan. Lantas siapa yang bertanggung jawab terkait pengawasan yang ditunjuk oleh Disbun Bapak Sigit Purwoko? Sedangkan Bapak Sigit Purwoko itu sendiri di SK Bupati sebagai pemotongan hewan di Kabupaten Muara Jambi. Kita saksikan lapangan misalnya harusnya ditumbang ini, yang tertumbang ini, ya kan? Tapi kalau ada kesengajaan mau pengalihan, ya mestinya harus melapor persetujuan melalui Dinas Perkebunan Kabupaten, Dinas Perkebunan Provinsi maupun Dirjen. Karena kalau sudah ditetapkan tidak boleh dialih-alihkan. Berarti pada dasarnya awalnya dengan adanya pengalihan ini tidak pernah ada surat tembusan ke terutama ke Dinas Perkebunan Kabupaten, tidak ada. Tidak.
surat tembusan ataupun surat pemberitahuan tidak ada, atau permohonan pun tidak ada. Iya, kan harus ada prosedur pengalihan. Sudah ditetapkan Bapak SK ini Bapak yang menerima, kemudian tiba-tiba dialihkan ke situ, itu tidak boleh Pak. Ya harus ada proses, ya kan? Itu tidak boleh, gitu. Berarti Bapak juga sepakat kalau ini memang kekeliruan dari pengurus Pak ya? Saya belum bisa menyimpulkan ke situ. Kalau di sini selaku KUD pun tidak tahu, barangkali petani ini pas mau tumbang cipeng, oh ini aja misalnya gitu kan, kan tanpa sepengetahuan nih, ya kan? Artinya atas permintaan yang bersangkutan teralihkan bagaimana itu mau kita dalami. Makanya saya minta laporan secara resmi dari PKF kita di lapangan supaya klarifikasi saya itu berdasarkan autentik lapangan kepada Bapak, agar Bapak tidak saya ingin menyampaikan itu tidak gamang. Itu loh. Cuman gini Pak, yang sangat saya sayangkan, namanya replanting ini tahapan Pak ya. Mungkin awalnya itu keliru lah, dan sampai tahap penanaman sampai sekarang juga itu masih seolah-olah ada rasa pembiaran dari pihak pengurus itu Pak. Kalau cuma beralasan itu keliru, otomatis dari awal ditumbang itu nggak sekali jadi. Dan setiap pekerjaan itu kan ada item-itemnya Pak. Replantingnya, gajah, terus rotari, terus rumput ciping. Kalau pembiaran pastinya tidak, utamanya dari dinas ya, karena kami komitmen bekerja bagaimana ini untuk memberikan manfaat kepada petani. Betul. Ya. Tapi kalau dari kelembagaan itu sendiri saya juga tidak bisa menyimpulkan, karena apakah mungkin kelembagaan itu sedang sibuk ngurus yang lain sehingga tidak terawasi. Pastinya adalah yang kita kerjakan ini bukan dalam luasan kecil, semeter 2 meter, tapi hektaran. Untuk menjangkau hektar satu dengan hektar yang lain tuh ya memang butuh tenaga dan butuh waktu. Kalau misal sampai 100 hektar lebih, ya kan 150 hektar, 75 hektar, bukan lokasi yang ini. Tapi hendaknya ini menjadi pelajaran bersama-sama, baik pengurus kelembagaan Pak ya. Kalau kami nyebutnya di sini kelembagaan KUD, kelompok tani maupun Gapoktan, untuk tetap mengawasi jalannya ini, ya kan, dan komit bersama apabila ada apa-apa itu cepat berkoordinasi dengan dinas. Mungkin ini Pak terakhir Pak. Siap. Mungkin terakhir. Ya. Terkait masalah tim pendamping yang dipercaya oleh Dinas Perkebunan Kabupaten. Iya. Itu Saudara Sigit Purwoko kan itu. Untuk pendamping replanting di Sungai Bahar. Iya. Beliau ini kan SK Bupati, menurut informasi dia kan di RPH Rumah Potong Hewan. Iya. Ketika itu perbantukan oleh Dinas Perkebunan untuk mendampingi replanting, sementara supaya replanting bisa berjalan bagus sesuai dengan anjuran dari Dirjen Bun atau BPD PKS, namun pada dasarnya terjadi hal demikian. Kira-kira tanggapannya seperti apa itu Pak? Kalau saya ya, karena sekali lagi saya ulang bahwa kita sudah minim sekali tenaga untuk lapangan, sehingga sampai kepala RPH kita tugaskan perbantukan untuk itu semata-mata demi untuk melayani masyarakat, dan yang bersangkutan itu boleh diuji paham baik soal lapangan, titik koordinat maupun luasan maupun aplikasi maupun peraturan-peraturan disimpan setebal ini dan dipelajari. Namun demikian yang bersangkutan pun tidak meninggalkan selaku tugas pokok sebagai RPH. Laporan setiap bulan itu tetap berjalan tentang pemotongan hewan termasuk retribusinya. Ya, jadi ya itu mohon maaf, karena kalau kita cukup banyak orang, kenapa satu orang kita double-double. Tapi kalau ada jangan sampai masyarakat tidak terlayani. Apalagi yang bersangkutan ada tempatnya di Sungai Bahar, mereka cepat dan mereka paham. Harapan saya kepada yang bersangkutan untuk bisa bekerja yang baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah inilah adanya barangkali dengan adanya ini mungkin nanti pemerintah daerah atau kementerian kita atau kementerian memperhatikan terhadap kekurangan pegawai ini. Bapak bisa lihat setiap waktu, setiap bulan pensiun terus Pak. Tenaga baru tidak ada. Tenaga honor kita tempatkan, kapasitas, legalitas tidak bisa kita, ya kan? Jadi itu mohon maaf, beribu maaf. Tujuan kami adalah tujuan untuk bagaimana kelancaran terhadap pelayanan kami terhadap masyarakat. Ya, tidak ada lain dari itu.
dan hal lain sudah kami jauhkan. Silakan kelembagaan memilih pihak ketika tunjang ciping yang bagus, silakan. Ya bibit-bibit yang bagus yang kami awasi dengan ini. Salah satu contoh waktu kami pas penanam perdana PTPN 6 langsung dicek oleh selaku Pak Haji Amrita ini waktu itu Kabid Perkebunan, bagaimana satu-satu beliau cek keaslian daripada bibit, ya kan. Tapi kan untuk mengecek semuanya hendaknya bersama-sama lah, kelembagaan itu juga mesti fair, ya kan. Pilih yang memang benar-benar penyedia yang bibit itu benar-benar bagus. Karena salah bibit malah salah lah PSR itu, Pak. Ya. Ini ada dari Sukron Makmun yang tadi itu di unit apa tadi itu? Unit 3 selalu menyampaikan laporan tiap hasil panen sekian ton dengan usia waktu itu 19 bulan, 20 bulan sampai sekarang, dan kita dengar senang dengannya, ya kan. Memberikan manfaat kepada petani. Ada testimoni saya waktu itu di situ juga. Saya sampai oleh pendamping saya bilang ini 22 bulan Pak. Bapak dari Medan itu menyangkal ini 19 bulan Pak. Lihat Bapak buahnya sendiri masih ada rekamannya. Artinya apa? Ya kalau memang itu benar-benar terwujud, itu kan bermanfaat bagi masyarakat, itu harapan kami. Makanya ya itulah, sama-sama ayo bersama-sama bahu-membahu, baik kelembagaan, PKF lapangan, dinas, provinsi maupun pusat, sama-sama bagaimana ini bisa kita sukseskan, ya kan Pak. Itu sekali lagi saya terima kasih kehadiran Bapak yang begitu etika tinggi, ya kan, menyampaikan dengan baik, memberikan sosial kontrol dan melaporkan, ya kan. Maklumlah mata kita cuma 2, kuping kita 2, mengawasi bukan Sungai Bahar saja, ada di tempat-tempat lain, terbatas kita Pak, ya Pak. Dengan dukungan Bapak itu kami sangat berterima kasih. Nah itu amal baik itu Bapak nantilah yang Pak amal baik hari itu, ya Pak. Terima kasih saya atas kehadiran Bapak juga. Dari DPRD Kabupaten Muara Jambi, dari Komisi 2, mereka sangat menyayangkan hal ini terjadi dan sangat geram akan kejadian ini baru terungkap dari 2022, sedangkan kejadian anggaran ini di 2018, di mana atas 2 nama yang terdaftar itu yang bertanggung jawab itu Bapak Kades Ujung Tanjung di Kabupaten Muara Jambi. Dia dipercayain untuk program replanting di Bahar Selatan, dan pencairan itu atas tantangan siapa kita belum tahu. Apakah Kades sendiri menekan untuk pencairan di KUD Koperasi Tanam Buah Segar, ataukah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Kita wawancarain Kepala Komisi 2 DPRD Kabupaten Muara Jambi. Apa statement terkait temuan ini, Bapak Ahmad Sidik? Silakan, apa statement mereka ya? Berkaitan dengan adanya pengaduan atau laporan dari media pelopor tentang adanya kekeliruan penerima replanting di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Bahar Selatan, unit 11 ya. Betul. Atas nama Mujianto, kami dari Komisi 2 merespon dan janji akan menindaklanjuti hal ini dengan instansi yang terkait mengenai kegiatan ini. Tentunya nanti mungkin yang jelas pertama kami akan memanggil dulu instansinya dan juga selesai nanti mungkin akan turun di lapangan juga. Sedikit Bang, mungkin bisa ditambahkan ya, supaya juga jadi bahan pertimbangan kalau memang itu sangat apa. Ini kan ada pendamping dari Dinas Perkebunan ini, itu tupoksinya dia itu di SK-kan oleh Bupati itu di RPH, Rumah Potong Hewan. Namun untuk pelaksanaan replanting ini, Saudara Sigit Purwoko itu sebagai apa Bang? Sebagai penentu Bang, sebagai pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Perkebunan. Apakah di sini memang kekurangan tenaga kerja atau apa Bang untuk orang yang mempunyai tim ahli dalam bidang replanting sehingga tidak terjadi hal kekeliruan seperti ini lagi? Kalau itu berkaitan itu mungkin saya belum bisa juga memastikan. Nanti tetap hal seperti ini kan menjadi data bagi kami. Itu nanti kami tanyakan kepada instansi yang berkaitan. Oke, ya.
Oke, selamat sore Pak Dewan. Selamat sore juga. Ya, terima kasih Pak Dewan ganggu waktunya sebentar. Iya, ini mau pulang ini. Oh iya. Ini begini Pak Dewan, sesuai dengan apa ya hasil konfirmasi tadi menindaklanjuti berita kemarin terkait replanting yang ada salah tempat di KUD Tandan Dua Segar, Kecamatan Bahar Selatan, Desa Ujung Tanjung. Jadi di situ ada salah penempatan terkait dana replanting tahun 2018 yang seharusnya dikerjakan atas nama Mujianto, tapi punya Mujianto sampai saat ini masih utuh, nggak jadi replanting, tapi dialihkan ke pihak yang lain. Pendapatnya Pak Ketua, kira-kira itu apakah menyalahi prosedur atau tidak? Pihak lainnya orang lain jadinya? Ya, orang lain. Oh ya, baik, terima kasih. Yang tidak mengajukan replanting. Ya, terkait ini PSR ini, ini kita harus membantu pemerintah dalam arti jangan sampai merugikan masyarakat. Nah, terkait ini tadi, tentu saya koordinasi dulu dengan dinas terkait, baik itu Kapoldannya, Pak Mudi ya? Haji Marianto. Pak Haji Marianto, Ketua KUD, dan juga nanti dinas kabupaten. Jadi untuk saat ini saya belum bisa memberi statement yang banyak karena saya belum tahu apa yang sebenarnya. Namun ini menjadi masukan buat kami. Jika ini benar, nanti kita akan evaluasi. Ya, kita evaluasi supaya jangan terulang kembali hal seperti ini. Oke, Pak Robinson Sirait dari Komisi 3 Pak ya? Komisi 3. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sore juga, selamat berjalan. Kami dari media pelopor hukum dan Krimsus saat ini berada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Jambi, menindaklanjuti terkait beberapa tayangan beberapa waktu ataupun liputan beberapa waktu dulu. Kami minta statement dari Kepala Dinas Kabupaten Pak Nur. Beliau menyampaikan terkait kejadian itu bahwasannya pihak KUD Tandan Dua Segar telah menyampaikan informasi kekeliruan terkait masalah melalui surat terkait masalah penempatan replanting. Itu sudah diterima oleh Kepala Dinas tadi dan dibacakan oleh Kepala Dinas sendiri. Namun di sini ada perbedaan antara laporan dan fakta di lapangan. Perbedaannya yaitu terkait pengembalian dana BPDPKS, dana replanting sebanyak 48 juta yang akan dikembalikan. Namun pada dasarnya di data itu ada pengeluaran sampai 6 kali yaitu sejumlah 56 juta. Kira-kira seperti itu. Itu Pak Sigit itu seperti apa nanti Pak kita tanyakan? Sementara sampai saat ini Pak Sigit belum bisa diapa selaku pendamping dari Dinas Perkebunan yang ditunjuk selaku pendamping. Sebenarnya dia kan pengakuan dari dia memang bekerja di SK-nya di RPH Rumah Potong Hewan, namun diperbantukan di Dinas Perkebunan lantaran menurutnya tidak ada yang mampu untuk tidak ada yang mampu untuk bekerja di dalam hal replanting dan keterbatasan tenaga. Itu keterangan dari Pak Nur selaku Kepala Dinas. Koordinat semuanya diambil sesuai petunjuk. Jadi setelah data ke BPDPKS, kemudian dana itu turun dan kena replanting sebagaimana mestinya. Tetapi belakangan hari ada keliru tunjuk oleh Pak Tarmudi tentang kebun yang mau direplanting yang nama Mujianto. Nah, saat itu tetap direplanting dan ditanam bibit di situ. Nah, kemudian ternyata kebun itu Pak Tarmudi secara pribadi tidak lapor ke KUD menjual kebun kepada 2 petani, Taurus sama Hasibuan, Hasibuan. Ya udah, yang kebun yang salah tunjuk tadi sudah terambil semua dana PSR untuk kebun itu. Ternyata ini menyalahi PKS 3 pihak yang tercantum yang ditandatangani KUD, Bank BRI sama BPDPKS. Ada unsur penjualan kebun, jadi petani tersebut
mengembalikan dana. Itu Pak yang saya tahu Pak. Oke, makasih ya. Iya Pak. Menyayangkan kasus ini baru terungkap. Temuan-temuan dari data yang kami dapatkan di lapangan, banyak dugaan yang muncul di polemik PSR replanting yang berada di Bahar Selatan. Kita inginkan kasus ini terungkap, baik pemalsuan data yang terjadi di berkas KUD, karena untuk pendaftaran replanting itu pakai sertifikat yang sudah disorot melalui GPS, dan sertifikat itu juga terdaftar. Dan bagaimana mereka caranya? Ada penyelewengan, uang yang sudah ditarik sebanyak 6 kali, tetapi kebun mereka tidak direplanting, dan itu jarak mereka antara kebun satu yang lainnya itu lumayan jauh. Kita akan kupas kasus ini. Selanjutnya kita akan mau wawancarain Ibu Bupati Kabupaten Muara Jambi. Salam Pelopor News.